Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekan Arwa Nugraha dengan NPM 4525210079 dengan prodi yaitu Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan laporan praktikum di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Judulnya adalah SI Santunan Anak Yatim. Materi yang akan saya bawakan atau materi yang diberikan untuk tugas yaitu adalah yang pertama ada selection, kemudian ada repetition, kemudian adalah array, yang keempat adalah function, yang kelima adalah file, dan yang terakhir adalah intersection sort. Di sini ada ada surat pernyataan tidak menggunakan AI, bisa dibaca dengan ada tanda tangan saya juga, baru saya buat. Nah, jadi saya akan langsung menjelaskan source code-nya. Jadi jadi di sini saya langsung menjelaskan di bagian code-nya saja. Di sini ada include iostream, kemudian adalah include fstream. Di sini fstream digunakan itu karena nanti akan menggunakan file berbentuk txt, file teks ya. Kemudian nanti kayak apa namanya menggunakan string karena itu kode saya ini menggunakan tipe data string. Kemudian konstanta integer atau saya namakan itu RHN batas itu sama dengan 100. Ini materi array, dia gunanya untuk memasukkan batas maksimal data yang bisa dimasukkan. Jadi bisa sampai 100 data, 100 biji gitu. Kemudian ada string RHN nama, itu array untuk menyimpan data-data nama saya, data-data nama yang akan digunakan. Kemudian ada integer RHN umur, ini juga area batas. Nah, maksudnya di sini ada tanda kurung kotak ini adalah bahwa di nanti area umur ini akan masuk di area batas juga gitu. Akan masuk dalam satu bagian di area batas gitu. Karena area batas ini adalah yang di konstanta integer sama dengan 100 gitu. Jadi bisa dibilang area umur ini bisa ditaruh sampai 100 buah juga seperti area batas. Sesuai dengan area batasnya gitu. Yang kemudian ada integer RN santunan sama seperti umur, dan kemudian adalah RN jumlah data. Nah, ini untuk menyimpan jumlah data yang dapat diinput. Kenapa di sini nol? Karena eh, untuk menyimpan data semua dimulai dari nol, kemudian baru nanti satu, dua, tiga, dan seterusnya. Kemudian di sini saya langsung ada deklarasi fungsi itu yang akan digunakan, yaitu adalah integer yang tentukan jenis santunan. Itu menentukan santunan nanti berdasarkan umur, nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada void. Di sini void kenapa? Karena di sini yang kita gunakan adalah function. Dan ketika menggunakan function kita harus mengembalikan tersebut atau menggunakan return agar function tersebut dapat dijalankan begitu. Makanya menggunakan void. Lain input data. Di sini yaitu eh, gunanya adalah untuk menginput data. Kemudian eh, di sini adalah RKN tampilkan data yaitu untuk menampilkan data santunannya. Kemudian di sini adalah RKN urutkan santunan. Nanti adalah akan mengurutkan santunan yaitu menggunakan intersection sort DSC tadi, DESC. Nah, kemudian nanti ada void RKN simpan ke file. Ini adalah menyimpan data ke file. Kemudian ini langsung kita mulai masuk ke maaf, akan mulai langsung masuk ke integer main atau program utamanya. Di sini saya langsung integer arrayn menu. Ini merupakan program utamanya. Mereka yang menggunakan string arrayn keluar. Nanti untuk string ini untuk memilih opsi apakah kita mau keluar atau apakah user atau yang orang menginput ini mau keluar atau tidak. Nanti akan ada di bawah sebagian setelah ini. Nah, di sini saya menggunakan desain seperti ini. Selamat datang di program santunan anak yatim. Ini hanya ditampilkan sekali di paling atas untuk desain, desain desain awal gitu ya. Kemudian ini karena saya menggunakan array, menggunakan repetition, berarti saya harus menggunakan do and while. Nah, di sini do ini untuk menampilkan menu dan menjalankan programnya. Jadi saya langsung membuat output program yang akan ditampilkan di CMD. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Saya lupa menjelaskan satu hal.
Di sini nanti ada RAN pilih menu. Ini saya menggunakan Chin karena apa? Karena di sini yang akan menjadi titik utamanya ketika nanti bisa memasukkan angka 1 sampai 5 ini. Bisa dilihat satu ini input data, yang kedua ini tampilkan data, yang ketiga ini urutkan santunan, yang keempat itu simpan ke file, dan kelima itu untuk keluar. Oke, kita lanjut. Nah, nanti karena di sini saya menggunakan do, berarti saya apa bisa menggunakan if and else. Jadi karena di sini saya menggunakan apa materinya selection ya. Selection itu kan merupakan if and else. Ada if dan else juga maksudnya saya gitu. Nah, jadi if jika RAN menunya sama dengan satu atau user memilih satu, maka dia langsung menjalankan RAN input data. Di sini tanda tanda kurung dua ini adalah function ya. Nanti fungsinya akan dijelaskan di bawahnya. Saya membuat input function dan function dulu, baru saya membuat pilihan-pilihannya seperti ini. Baru ini saya edit-edit terakhir. Kemudian saya lanjut. Jika tidak, maka berarti if yang kedua yaitulah jika user memasukkan angka 2. Jika memasukkan angka 2, maka RAN yang ditampilkan adalah RAN tampil data gitu ya. Function RAN tampil data. Dan jika tidak, maka masuk ke if yang ketiga yaitu if RAN menunya yang dipilih adalah angka 3, tadi oh ya, akan dia memunculkan function RAN urutkan santunan. Karena RAN santunan ini nanti saya akan jelaskan di bawah. Jadi saya membuat desainnya di sini, di apa membuat desainnya di sini. Kemudian jika tidak, maka if lanjut ke if yang keempat ya dulu if jika RAN menunya sama dengan 4, maka dia akan langsung RAN simpan ke file. Simpan ke file function ya. Dan jika tidak, maka yang terakhir adalah RAN eh, menu sama dengan 5. Ini bukan menu terakhir atau yang bisa dibilang iya atau tidak, atau menu tadi bisa dibilang keluar tadi kalau masih ingat. Nah, di sini karena dia ini ingin keluar dari program, saya membuat dia ingin memastikan apakah benar ingin keluar atau tidak. Nah, di sini saya langsung menggunakan if juga jika RAN keluarnya sama dengan iya, ini maksud kecil, atau RAN keluarnya sama dengan iya caps lock semua. Maksudnya di sini apa? Di sini jadi ketika eh, mau dia mengetik iya atau iyanya kecil semua atau iya gede, mau mereka maksudnya apa namanya eh tidak apa namanya eh gede kecil, dia akan tetap paham, programnya tetap paham gitu kalau bahwa itu udah mengetik iya. Yang penting kata-katanya benar gitu ya. Nah, di sini fungsi break ini adalah pengurangan dari do and while. Jika mereka ini else, jika tidak, maka code ini saya akan tampilkan pilihan tidak ada dalam daftar. Ini artinya apa? Jika user memasukkan angkanya tidak dari 1 sampai 5, misalnya 6, 7, atau 8, maka dia akan menampilkan pilihan tidak ada dalam daftar gitu. Nah, di sini while true. While true ini digunakan agar pengulangan terus berjalan. Nah, dia ini berhenti ketika hanya ada kata perintah break di sini break nih. Karena di sini breaknya perintah break ini kan hanya dapat dijalankan if if yang keluar iya ini sudah dijalankan. Jadi ketika if iya ini jalankan maka break gitu. Ketika break kan dia selesai. Jika tidak, while ini akan selalu true, bersifat true atau bersifat pengulangan terus menerus sampai 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 user mengetik 5 dan iya gitu. Oke, kita lanjut. Hmm. Di sini, nah ini di input datanya, ini fungsi untuk menginput data-datanya. Ini saya berikan desain sedikit, nanti akan bisa terlihat di CMD-nya atau di running program. Ini sin array jumlah data karena dia dimasukkan ke jumlah datanya gitu. Hmm. Kemudian for jika ini jadi integer array urutan ini sama dengan 0. Kenapa? Kenapa 0? Karena semuanya dimulai dari 0 gitu ya. Ini rangkaian urutannya itu lebih kecil daripada rangkaian jumlah data. Nah, kenapa dia lebih kecil daripada jumlah data? Karena urutan ini kan seperti 1, 2, 3. Dan jumlah data itu jumlah data yang tadi kita masukkan. Ini yang silakan masukkan jumlah anak yatim ini. Nah, ketika jumlah anak yatimnya 3, berarti rangkaian urutannya juga 3. Karena dia selalu lebih kecil dari 3. Tidak mungkin bisa lebih besar daripada 3. Jadi ketika kita masukkan 3, urutan yang akan terlihat adalah 1 sampai 3 juga. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan code data anak ini.
rangkaian urutan yang tadi saya bilang urutannya kan satu sampai apa selalu lebih kecil daripada jumlah data. Nah, ketika jumlah datanya sama dengan tiga, nah di sini dia rangkaian urutannya akan otomatis menambah satu. Maksudnya apa? Menambah satu untuk ke bawahnya gitu. Untuk bagian keduanya dia menambah satu jadi satu ditambah satu kan jadi dua. Ketika dia ditambah satu lagi jadi tiga begitu ya. Kemudian di sini saya ada nama. Cin rangkaian nama akan masuk ke dalam rangkaian urutan yang saya bilang seperti saya jelaskan kalau tadi gunanya apa kotak kurung ini dan umur juga dia untuk menyimpan ke dalam array dan kemudian nah di sini rangkaian santunan ini atau nanti semua ini data ini akan dimasukkan ke tentukan jenis santunan. Nah, jenis santunan ini dia apa namanya? Gini ya, saya jelasin begini. Jadi jadi saya sebenarnya langsung saya jelaskan aja mungkin ya. Jadi di sini saya akan menjelaskannya gimana ya? RN oh ya, RN santunan ini apa namanya? Sebenarnya intersensor nanti saya menggunakan santunan untuk mengurutkan datanya. Jadi RN santunan ini sama dengan tentukan jenis santunan itu umur umur tadi apa ngikutin umur dan dia umur ini kan masuk ke dalam RN urutan tadi begitu maksudnya. Dia itu menentukan santunan berdasarkan ini maaf ini saya salah ya bukan berdasarkan umur tapi berdasarkan santunan menggunakan function. Kita lanjut yaitu integer RN tentukan jenis santunan ini adalah RN umur anak. Nah ini menentukan jenis santunannya menggunakan umur anak. Sekarang gantian ini kan tadi ada umur nih ya umur sama dengan ini RN umur kan. Nah, integer RN hasil ini untuk menyimpan hasil santunannya. Kemudian adalah jika saya membuat ini karena ini saya pikir lebih mudah gitu ya menggunakan if seperti tadi apa 1 sampai 5 begitu ya. Dan habis itu oke saya akan lanjutkan lagi. If RN umurnya sama dengan 10 atau dikurang dari 10 lebih kecil daripada 10 maka hasilnya sama dengan 1 juta ya gitu ya. Nah, jika tidak, berarti berarti ya angkanya yang dimasukkan berarti kurang dari 15 atau sama dengan 15 berarti yang dihasilkan RN hasilnya itu sama dengan 1.500.000 dan jika tidak, berarti user memasukkan angkanya lebih dari 15, 16, 17, 18, 19, 20 begitu. Nah, yang akan diberikan atau yang akan keluar outputnya adalah 2 juta gitu ya. Kita lanjut ke oh, tampilkan data ini untuk menampilkan data santunannya ini saya memberikan desain sedikit kemudian di sini ini seperti saya jelaskan sudah jelaskan RN urutan sama dengan nol ini urutannya lebih kecil daripada jumlah datanya urutannya akan selalu menambah terus tadi sudah saya jelaskan di atas di pengulangan ya untuk menentukan seluruh data yang tersimpan karena dia apa ya pengulangan begitu ya urutannya kan menambah dia mengulang semua yang ditambah apa semua yang ada tadi urutannya nambah satu dua tiga nah dia mengulang satu dua tiganya itu ini RN urutannya plus satu seperti yang di sini di data anak itu. Nah, di sini ini saya berikan ada dia saat kan apa angka ya. Dia ketika saya kasih saya coba pertama saya coba kasih ini apa namanya? Karena oh ya saya mengikuti dari yang ini kan RN urutan ini kan data anak ada strip ya. Saya pakai strip dia langsung satu tuh. Berarti kan saya pikir oh berarti ketika saya menggunakan tanda petik dua berarti nanti hasil itu akan masuk ke tanda petik itu. Makanya saya menggunakan titik ini untuk agar lebih rapi gitu ya. Kemudian ini arrayan nama, itu nama itu diambil dari yang ini ya, arrayan nama tadi. Dia mengambil data dari nama tadi. Habis itu nanti dia akan ini menghasilkan sendiri umur. Di umur ini dia mengambil dari arrayan umur atau urutan. Habis itu di sini sebenarnya bisa saya taruh ke bawah, tapi saya pengen semuanya jadi satu baris biar lebih rapi gitu maksud saya. Santunannya RN santunan, RN urutan, menantikan nama, umur, dan santunannya begitu ya. Nah, kemudian di sini di void RN urutkan santunan ini yang saya bilang intersen sort itu. Fungsi untuk mengurutkan data santunan secara menurun menggunakan mode intersen sort. Nah, jadi di sini for. Kenapa tadi kan dimulai dari nol semua ya. Nah, di sini kenapa saya mulai urutannya dari satu? Karena data pertama itu kan intersort itu dimulai dari data pertama yang diubah ke data
seterusnya ya, kedua atau ketiga tergantung sesuai dengan interest apa sesuai dengan urutannya gitu ya, urutan yang ingin dilakukan gitu maksud saya. Nah, pengulangan dimulai dari data dua karena data pertama dianggap sudah terurut gitu ya, karena dia data pertamanya biasa apa diam saja. Urutan lebih kecil daripada jumlah data, ini urutan sama kayak kalau tadi saya buatnya. Kemudian integer yang tempat santunan. Nah, tempat santunan ini adalah eh, saya melihat dari materi-materi yang sudah dijelaskan bahwa banyak yang menggunakan apa ketika saya di materi jelaskan saya melihatnya mereka menggunakan kayak misalnya anggaplah RANI atau RANK gitu. Nah, I itu apa bisa dibilang dia sebagai kayak ibaratnya tempat tempat singgah sementara seperti itu ya. Pas singgah sementara untuk data yang ingin dipindahkan. Jadi ketika data dia dipindahkan, nah, data yang ingin dipindahkan ini kan tidak memiliki tempat di sampingnya tuh. Makanya dia memiliki tempatnya sendiri yang saya apa buatnya jadi kayak tempat santunan begitu ya. Supaya tidak pusing programnya. Nah, saya juga tidak pusing. Habis itu kayak yang tempat santunan ini dia kan menjadi tempatnya RKN santunan. Kenapa saya tetap menggunakan RKN urutan ini? Karena semua ini tetap harus memiliki urutan yang sama seperti yang di awal tadi, gitu ya. Kemudian integer RKN tempat umur, saya tempat umur juga tadi yang di sini umur, nama dan umur ini di RKN nama umur urutan, maaf. Kemudian yang nama di sini string tempat nama. Kenapa string? Karena dia nama eh, apa namanya dia kalimat atau kata gitu ya. Kalau biasanya kalau yang saya belajar saya menggunakan char itu dia hanya bisa kayak seperti R atau K atau hanya Y atau hanya N begitu ya. Ya makanya saya apa di sini menggunakan string. Saya lupa memberitahu tadi ya. Saya baru ingat sekarang. Maaf ya. Kemudian tempat nama, nama ini urutan. Nah, kemudian ini akan menentukan posisi awal pembandingnya. Jadi gini, saya kan menggunakan karena kayak kita apa karena saya ingin mengubah posisinya, maka saya membuat sini RKN posisi. RKN posisi itu RKN urutan. Nah, karena saya kenapa saya bilang RKN urutan ini selalu ada dimanapun karena dia akan menjadi suatu ibaratnya kayak suatu kesatuan di sini yang akan menjadi tempat gimana dia berpindah-pindah gitu ya. Nah, di sini dikurang satu kenapa? Karena seperti ini. Dia intersection ini kan pengurutannya kan dia mengurutnya ke kiri ya. Misalnya 0, 1, 2, 3 berarti yang satu apa misalnya 2 dipindahin ke 0, 0-nya pindah ke 2, satunya pindah ke 0, 0-nya pindah ke 1. Jadi pindahnya ke kiri, makanya dikurangin. Ibarat kayak 0 dikurangin 1 dikurangin jadi 0, 0 dikurangin jadi -1 kan gitu ya. Makanya dikurangin 1 kan dia apa geraknya ke kiri gitu. Makanya dikurangin 1 karena dia bergeraknya sekali-sekali gitu ya. Nah, while ini saya gunakan ya karena di sini kan apa namanya jika ya while. Kemudian ada RAN posisi itu lebih besar atau sama dengan nol jika posisinya lebih besar sama dengan nol atau tetap itu dan RAN santunan. Habis itu dia RKN santunan. Oh ya, di sini yang saya bilang sini saya menggunakan RKN santunan bukan RKN umur yang tadi saya bilang saya salah tadi ya. Di sini saya menggunakan RKN santunan. Itu dia akan masuk ke dalam RKN posisinya, dia akan lebih kecil atau ya lebih kecil daripada RKN tempat santunannya. Dia kenapa dia lebih kecil karena dia akan selalu menggeser selama datanya selama apa menggeser data selama nilainya lebih kecil gitu ya. Gitu. Karena kan tadi data nilainya kan sudah ada ya. Ini ada 1 juta, 1.500.000 dan 2 juta. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke mana tadi? Maaf. Oh ya, ini RKN santunan ini. Nah, RKN posisi kenapa +1? Karena dia ini apa namanya? Kita gantian. Tadi kan posisi yang di apa urutkan kurang satu ya ke kiri. Nah, dia ini sekarang ke kanan yaitu berarti dia menambah satu dong. Karena dia ke kanan jadi satu jadi posisi kedua kan nambah satu tuh. Dia posisi tiga tambah satu juga tuh kan. Nah, ya di RN santunan dia RN posisinya dia +1 itu sama dengan RN santunan masuk ke RN posisi juga ini menggeser nilai santunan ke kanan untuk memberi uang di apa sisinya yang akan disisipkan gitu ya. Nah, umur juga seperti itu, menggeser umur ke posisi yang sama agar dia sesuai dengan santunan. Misalnya santunannya ibarat kita ada santunan di 3, umur di 2, nama di 1, santunan pindah ke 4.
Nah, di sini umuh pindah ke 3 agar dia tetap bersamaan gitu. Dan yang nama juga pindah ke 2. Jadi mereka tetap satu baris satu yang sama, satu garis yang sama ibaratnya gitu ya. Nah, di sini RN posisinya bakal dikurangin terus karena apa? Karena dia dikurangi tadi sama dengan kayak seperti ini, dikurang satu. Dia posisi yang di apa namanya? Di apa namanya saya lupa. Yang diurutkan tadi berpindah gitu ya. Ini yang diurutkan kan yang RN santunan ya. RN santunan yang bakal berpindah gitu. Setelah dia pindah, dia bakal berpindah lagi. Begitu ya. Nah, kemudian RN santunan ini eh, nah di sini di di sini kan ketika kita sudah apa menggeser pasti kita harus membalikan lagi dong ke awalnya gitu kan. Nah, di sini saya buat lagi RN santunan RN posisinya plus satu ya RN santunan. Dia sekarang jadi menempat ke sama apa sama dengan RN tempat santunan itu mendapatkan kembali nilai santunan yang disimpan di disimpan sementara kan tadi dia di sini ya disimpan sementara ya tempat santunan di tempat santunan itu kan sementara di posisi yang benar gitu ya. Nah, habis itu di RN umur juga menempatkan kembali umur sesuai dengan posisi santunan yang telah diurutkan yang benar juga. Kemudian RN nama RN-nya di plus satu juga posisinya di plus satu karena dia semakin ke kanan dia menempatkan kembali nama sesuai dengan posisi data yang sudah diurutkan. Kemudian di sini saya akan langsung ke bagian terakhirnya atau function void rn simpan ke file. Di sini filenya yang disuruh adalah file file teks bertipe txt. Jadi selalu dimulai dengan offstream ran file dengan nama nama filenya juga ran santunan titik txt. Di sini saya masukkan desain agar di filenya itu tidak kosong. Nanti akan saya berikan contohnya. Di sini selamat datang. Nah, di sini saya eh, tidak namanya saya tidak memberikan daftar 1 sampai 5-nya karena ketika saya apa memberikan 1 sampai 5 berarti dia akan melakukan pengulangan terus dong. Saya perlu mengkopi satu-satu, mengkopi pengulangan satu, pengulangan dua, pengulangan tiga, pengulangan empat, pengulangan lima. Jadi saya langsung mengkopi urutan tampil datanya saja. Tampil data tuh yang mana ya? Oh ini yang paling atas di void tampil data ini langsung saya copy aja dari fornya. Nah, ketika saya mau copy ini, saya ini awalnya juga mencoba-coba. Ketika saya mau copy program ini, program apa, kode dari atas ini, ternyata ketika saya nanti saya masukkan ke dalam file txt ini, dia ternyata masih bisa terhubung. Dia bisa mengcopy juga dari yang kita lakukan juga. Jadi file txt itu apa bisa mengcopy semua kode-kodenya gitu ya. Ya sama saja. Kemudian saya langsung makanya makanya datanya sudah saya urutkan tuh, maksudnya yang ke apa ketiga ini keempat habis itu kelima saya langsung iya langsung kayak keluarin gitu ya kemudian saya close tutup filenya selesai. Kemudian nah di sini masuk ke CMD-nya, CMD atau runningnya di sini mulai program utamanya. Di sini saya bilang kan tadi ini adalah desain awalnya. Selamat datang di program utama Santunan Anak Yatim itu desain awalnya. Kemudian di Santunan Anak Yatim ini yang setelah itu do karena itu kan terus mengulang ya. Saya butuh pengulangan itu. Terus do 1 sampai 5. Nah, jika user memilih menu satu, user dapat memilih banyaknya data. Dapat memilih banyaknya data. Misalnya saya di sini masukkan angka 3. Nah, di sini saya bisa memilih 3 anak berarti ya. Pertama saya masukkan namanya Udin dengan umur 18. Yang data anak kedua saya masukkan Marjo dengan umurnya 11. Dan yang ketiga saya masukkan Putri dengan umurnya adalah 16. Nah, habis itu yang ketiga, nah jika saya memilih angka 2 menu menu 2 akan memprint daftar santunan yang belum diurutkan. Di sini masih belum diurutkan ya, karena ketika mau diurutkan, saya harus memilih angka urutan santunan. Oh ya, supaya ya untuk memberitahu, ketika saya ketika setelah selesai ini, selesai satu program ini, kemudian untuk masuk ke program selanjutnya, nanti dia akan muncul dari sini, dari santunan anak yatim yang bawah ini sampai ke bawahnya akan muncul lagi, begitu ya. Sampai yang tadi ada cheat, maaf saya balik, sampai di sini nih. Nah, dari yang do ini sampai yang chin akan muncul lagi. Dari do akan sampai code menu chin rn menunya akan muncul lagi. Makanya ini saya pisah karena di sini bakal saya tinggalin untuk paling atas saja dan ini akan terus mengulang untuk pengulangannya gitu ya. Oke, lanjut lagi.
Jika menu 3, program akan mulai mengurutkan data yang sudah diurutkan, dan jika memilih menu 4, programnya akan menyimpan data ke file RAN santunan TXT tadi yang sudah saya jelaskan. Dan jika memilih menu 5 dan user mengetuk iya atau iya gede, maaf, mengetuk iya atau iya gede, maka program akan menerus proses. Maaf, ini saya belum ganti angka 1 menjadi 6. Harusnya, nah, oke, kita masuk ke pseudocode-nya. Di sini kamus atau deklarasi variabelnya adalah RN batas. Sebenarnya ini sama saja seperti yang dijelaskan di awal. Batas itu integer, kemudian jumlah data itu adalah bersifat integer, menu dua integer, umur anak integer, urutan integer, posisi integer, RN hasil integer, RN keluar integer. Kemudian di sini adalah RN nama, batas string integer, RN santunan juga integer. Di sini akan saya tunjukkan sebentar. Ini seperti yang di sini ini ya, RAN umur, kemudian void RAN santunan. Nah, di sini saya memasukkan semua yang tidak saya deklarasikan di sini. Di sini kan saya untuk menyimpan data-data namanya saja ya. Nah, seperti yang saya tidak masukkan itu kayak seperti misalnya nih, RAN posisi kan RAN posisi saya hanya pakai karena dia hanya dipakai untuk di satu sisi saja, satu satu function saja ya, function tertentu gitu. Di function diurutkan santunan ini kan posisi kan, RAN posisi gitu. Makanya di sini saya gabung semuanya, RAN posisi semuanya ada. Habis itu area nama bersifat string, kenapa? Karena string dia bisa menjadikan satu kalimat, satu kata. Misalnya nama saya Rahyan atau saya kasih nama Harun gitu ya. Dia bisa, kecuali kalau saya menggunakan char, itu saya hanya bisa R atau K gitu ya. Saya sudah jelaskan tadi. Kemudian deskripsinya mulai program pertama do tampilkan menu awal, kemudian input RN menu. Nah, di sini input RN menu jika RN menu sama dengan satu akan menampilkan RN input data fungsinya. Jika tidak, jika RN menunya dua, maka akan menampilkan tabel data. Dan jika RN menunya sama dengan tiga, yang dimasukkan sama dengan tiga, dia akan mengurutkan santunan. Dan jika yang dimasukkan adalah sama dengan empat, maka akan simpan ke file. Dan jika yang kelima dimasukkan sama dengan 5, maka yang inputnya akan keluar, dan jika akan keluarnya iya, maka dia akan stop. Stop ini maksudnya break ya. And while true ini akan terus mengulang return return zero, karena dia bersifat void, harus void function harus memiliki return untuk mengembalikan nilai fungsinya. Kemudian sini masuk ke input data. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, input data 0, urutannya lebih kecil daripada jumlah data, dan urutannya akan terus bertambah. Nama dia di dalam array array urutan. Umur juga di dalam urutan, nanti akan urutan ini akan dipakai untuk pengurutan di insertion sort maksudnya. Urutan ini, urutan kemudian info, function tentukan jenis santunan. Ya, array umur anak. Jenis santunan ini jika umur anaknya tadi kurang dari 10 nih, berarti hasilnya sebilangan 1 juta seperti yang sudah saya jelaskan di kode tadi. Dan jika umurnya sama dengan 15, berarti hasilnya akan menjadi 1.500.000, dan jika tidak, RN hasilnya akan menjadi 2 juta. Kemudian return-nya akan menjadi return RN hasil karena dia jadinya void ya. Dia selalu membutuhkan return gitu. Nah, di sini masuk ke pengurutan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, urutannya dimulai dari angka satu karena dia satu ini posisi tetap gitu yang nggak yang akan mau diubah. Tapi dia mulai dari angka satu gitu ya. Urutannya lebih kecil, jadi urutannya akan terus bertambah ke kanan terus bertambah. Urutan tempat santunan ini adalah tempat sementara dari tempat santunan, tempat umur ini tempat sementara dari umur, dan tempat nama ini tempat sementara dari area nama gitu ya. Kemudian RN posisi itu urutannya dikurang satu karena dia mau mengurutkan ke kiri, dikurang satu. While sama dengan nol, dan RN santunan itu lebih kecil daripada RN tempat santunan. Nah, santunannya dia harus lebih kecil begitu ya daripada tempat santunan, ini adalah tempatnya begitu. Dan RN santunan, dah ini apa namanya, ingin se apa tadi, maaf. Oh ya, ini menggeser, lupa, maaf saya.
Ini adalah untuk mana tadi? Untuk menggeser nilainya plus satu menggeser ke kanan, umur juga posisinya plus satu dia menggeser ke kanan juga. Kemudian nama menggeser ke kanan dia plus satu juga. Posisinya yang dikurangin karena dia bergerak ke arah ke kiri gitu. Ini maksudnya itu setelah dia digeser ke kanan, digeser ke kiri ya, makanya dikuranginnya apa minus minus dikurangin. Di program C++ nggak bisa minus kali ya, dia harus minusnya dua kali, plus plus atau minus minus gitu ya. Kemudian ada rn santunan, rn posisinya plus satu, ini dia sama dengan tempat santunan ini adalah yang sudah terpakai gitu, ibaratnya dia sudah memakai dari tempat santunan ini, tempat sementara yang tadi di atas ini. Kemudian umur juga sudah, tempat umur, kemudian nama, kemudian info, karena kita kan while, oh ya maaf, while for, ada for-nya di sini. Nah di sini saya eh, file tadi kan banyak ya. Saya mau copy banyak, tapi di sini saya akan hanya memasukkan yang nama dan umur santunan tadi yang mana ya? Ini, yang saya hanya memasukkan yang ini saja, yang RAN file, RAN urutan plus satu. Saya hanya memasukkan yang itu saja di sini, karena ketika saya kalau saya harus memasukkan lebih banyak itu bukan proses dokot namanya. Print RAN nama, dia akan ngeprint namanya, kemudian ngeprint umur, ngeprint santunan, info, selesai. Dan di sini saya akan apa membahas flowchartnya. Dimulai dari yang pertama, start, yaitu akan menambahkan judul program, kemudian adalah memprint menu 1 sampai 5. Input pilihan menu, ketika user memilih menunya sama dengan satu, jika yes, dia akan input data anak yatim. Dia akan langsung mengulang lagi ke menu pilihan, ya apa, input pilihan menu. Dan jika menu yang di-input itu no atau tidak, berarti kan dia masuk ke apa flowchart ini, saya akan buatnya langsung ke menu kedua. Nah, jika condition kedua ya, condition saya panggilnya, condition dua. Nah, jika condition duanya yes, maka dia akan menampilkan data anak yatim. Dan jika no, dia akan masuk ke menu ketiga. Nah, maaf ya, di sini saya potong karena memang tidak cukup kalau satu satu biji saya buat dan nanti akan jadi terlalu kecil untuk dipresentasikan. Nah, di sini tapikan datanya juga akan mengulang, pokoknya semuanya dia akan langsung mengulang ke input pilihan menu juga. Nah, kemudian berulang terus apakah menunya fungsi apa kondisi satu, jika tidak kondisi kedua, menu dua, jika tidak berarti masuk ke tiga. Jika tidak, kalau tiga yes, menu sama dengan tiga itu yes, dia urutkan data, kemudian dia balik lagi ke input data, dan kemudian balik lagi sini condition satu apakah iya atau tidak. Jika tidak, kedua, condition dua, kalau tidak, ketiga, condition tiga. Jika tidak, berarti ke condition empat. Di condition empat ini simpan data file. Simpan ke file tadi yang txt tadi. Begitu seterusnya balik lagi ke input data. Jika tidak, berarti habis itu kemudian jika langsung saja saya masuk ke menu keempat ini. Jika menu empatnya sama dengan no atau tidak, bukan berarti menu kelima. Jika menu lima ini yes, dia berarti langsung akan masuk ke condition kedua, yaitu adalah pengulangan. Tadi kan if lagi ya, ada ya, if dan if kan konfirmasi keluar iya atau tidak. Dan jika iya, ini yes, berarti iya, berarti akan langsung selesai. Dan jika tidak, dia akan maaf, dia akan mengulang ke input pilihan menu lagi, gitu ya. Menu 5. Di sini kalau menunya lebih dari 5 atau no kan, 5, apakah 5? No, bukan. Berarti bukan antara 1 sampai 5 dong, antara mungkin 6 dimasukin, berarti menunya tidak valid. Menu tidak valid, dia langsung balik ke input pilihan menu lagi. Seperti itu. Nah, di sini yang saya bilang file txt, di sini langsung saya copy semuanya. Dan di sini daftar santunan anak yatim saya langsung hanya copy data-datanya saja, tidak saya copy satu-satu karena akan panjang sekali karena saya melakukan pengulangannya dari santunan anak yatim ini. Oke, gitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.